Sorry ya, mungkin kalian menginginkan orang lain, tapi kali ini aku. Hai, surat ini aku tulis tempat Indonesia bagian jam-jam overthinking. Aduh. Jadi harap maklum, yes. Biasanya kalau misalnya kita keluar kota atau kita keluar negeri, amin. Bes, kamu sama siapa sekamarnya? Ih, pasti sama Cici gak sih? Kita kan sudah pakai tetap. Akhiran sama kita. Dari situ aku sadar, aku udah terlalu nyaman sama kebersamaan kita. Karena pasti aku akan selalu jawab, sama Cici dong sekamarnya. Cici adalah orang yang tipikal social floater, alias yang kesana kesini dia bisa nyambung. Dalam semua lingkungan dia akan bisa nyambung dan into. Aku juga sebenarnya orangnya gak bisa diam, selalu pindah-pindah di suatu lingkungan dan suka menjalin banyak hubungan. Jadi waktu ketemu Cici rasanya langsung nyambung banget. Dan tanpa sadar aku jadi makin ke bawah jiwa petualang gara-gara Cici. Kenapa? Gara-gara waktu di Malaysia kita main ini, apa sih yang dunia itu yang pusing yang gitu-gitu apa? Yang itu kan bukan akrobat, apa sih namanya? Bantu dong. Iya, pokoknya yang kayak histeria, yang kayak gitu-gitu. Aku kan kayak, gak mau Ci, aku gak mau. Tapi, ayo Li, oke aku. Cici, ayo lihat itu ada, iya Cici aku lihat. Padahal aku tutup mata. Banyak banget waktu yang udah kita habisin bareng, walaupun jarang terlihat kamera. Aku masih ingat pertama kali masuk K3 pas tour, aku mesti sekamar sama senpai. Wah, aku takut, aku keringet dingin, aku sangat itu mungkin jadi hal yang menakutkan ya, karena kita takut awkward. Tapi wow, akhirnya aku mendapatkan Cici. Jadi Cici adalah yang roommate pertama aku dari K3 senior pula. Terus lucu banget karena aku kaget, Cici ternyata gak bisa packing. Padahal ya guys, waktu itu kan aku masih junior kan, terkenal dengan apa ya, Cici itu yang kalau misalnya di stage itu garang, apalagi kan kayak Tri, kayak mau matanya kayak Ella, terus kayak kapten juga. Kita pas masuk kapten kan, iya kan, ya udah mau mulai masuk kapten tuh kan, aku baru masuk soalnya waktu itu. Tapi di luar panggung Cici ternyata chill abis, santai banget, kontras sama aku yang suka satset sampai kadang gerabak-gerubuk panik sendiri. Nah, dari situ aku belajar buat gak gampang cemas, lebih santai dan selalu enjoy hari-hari aku. Kayak, Cici, kita disuruh kumpulnya di lobby 8.30, ya udahlah 18.45 aja. No? Makasih ya, Ci. Pada saat itu aku bilang, ya Allah, nanti aku sekamar sama siapa? Bukan karena takut sendirian, tapi karena aku takut kehilangan Cici. Karena aku udah terbiasa bareng banget sama Cici, dan itu pasti bakal. Apalagi Cici itu kan family woman, bukan family man ya. Cici woman, family woman banget. Anak cewek pertama juga, jadi aku selalu menceritakan hal-hal yang cuma bisa aku ceritakan ke Cici, dan itu Cici doang aku ceritain. Makasih juga karena pas aku lagi recharge mode, kadang kayak aku tuh mode senggol bacok padahal aku lagi diam, terus Cici cuma suka, Eli, hai, iya, tapi Cici, Eli, yang kayak gitu. Jadi aku kayak ngerasa kayak makasih ya. Terus padahal aku nggak marah, tapi kelihatannya marah. Cici suka di-shout aku duluan. Padahal aku bukan lagi bad mood juga, cuma lagi diam aja. Nggak tahu, aku juga otak aku nggak ada isinya waktu itu. Aduh. Tapi Cici gak ninggalin aku. Cici selalu nungguin aku. Terus Bes, kita makan ini yuk. Mau kesini gak? Ayo berdua. Oke. Aku sering terharu banget. Cici juga sering bikin aku jadi lebih pede lewat pujian-pujian Cici. Ingat gak kalau misalnya kalian di TikTok suka ada yang lewat kayak gini, Eli cantik, Eli pintar, kamu bisa, pintar. Dan dari situ aku suka merasa kalau misalnya aku bisa dan pede, karena waktu di KT itu aku ngerasa nggak pede banget, apalagi dengan senior yang ada. Aku ngerasa saya pernah dengar sorry ya, yaitu kita di sini untuk ada buat Cici selalu. Jadi jangan pernah ngerasa sendirian, walaupun kita bandel-bandel, apalagi oleh kita itu selalu support Cici. Last but not least, ini sehebat apapun Cici pemimpin di depan, tapi buat aku Cici adalah kakak sekaligus rumah tempat aku bisa kembali. Cihuy.
Sumpah, kamu nulis surat ini berapa lama aku tanya? Lama lah, pokoknya ini banyak revisi, sorry. Iya. Kayak skripsi kah? Iya, karena itu aku merasa yang terakhir buat Cici. Makasih ya. Iya, makasih juga ya. Kamu request kan aku? Iya. Makasih. Gemes. Tapi Helisma tuh menurut aku udah dewasa banget, lebih dewasa bahkan daripada umurnya yang sekarang. Jadi aku bangga banget sama kamu. Makasih ya. Kita beda setahun loh. Iya. Tapi kamu dewasa banget, keren. Amin, alhamdulillah. Keren banget, sumpah. Aku nggak kerasa sih aku udah 26, gimana ya? Aku ngerasa aku masih seumur Katy. Iya. Apa lagi? Katy umur berapa sekarang? 16 tahun, Cek. Aduh! Wow, 10 tahun. Kita beda 10 tahun? Iya berarti, Cek. Gila ya? Demi apa sih? Gong. Tuh kan, kalian semua kaget juga kan? Tapi at this point aku pengen sekarang tuh pengen enjoy aja rasanya sama kalian semua. Kayak hari ini STS aku walaupun sempat ditunda kemarin, maaf ya semuanya, maaf juga yang udah siapin project dan sebagainya, jadi agak ribet jadinya. Tapi thank you so much yang udah nungguin dan udah selalu setia mendukung aku, nyiapin project juga untuk sekarang. Iya sih bener, aku emang pengen enjoy momen aja bareng sama kalian. Sama saat terakhir aku lah di JKT48 gitu. Jadi aku gak pengen sedih-sedih dulu, masih pengen seneng-seneng sama kalian juga. Dan aku pengen kalian juga nganggep aku sebagai apa ya, bukan sebagai orang yang disegani gitu, tapi pengennya aku sama kalian juga punya hubungan yang dekat gitu. Kayak ya kalian bisa cerita apapun ke aku karena aku open banget soal apapun juga, kayak soal kehidupan atau soal diri sendiri. Gak apa-apa, aku senang banget tahu dengan cerita kalian. Makasih ya. Semoga aku bisa menemukan titik apa ya, titik kebahagiaan lah. Tapi jujur kebahagiaan aku sama kalian sih, gimana dong? Next birthday aku, kalau aku udah gak di JKT48, aku pengen juga masih ngerayain sama kalian semua, sama member-member juga. Boleh. Mau nggak nanti datang ke birthday party aku? Bener ya? Fine dining. Iya bener ya? Fine dining ya. Asik. Oh yang malam-malam. Gemes.